Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salwa, mahasiswa program studi S1 Farmasi Universitas Chairun Ternate dengan nomor NPM 0941-2011-038. Saya di sini ingin mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh tentang bahasa Indonesia. Mari kita langsung ke materinya. Pertama-tama, saya akan memberi gambaran tentang apa yang akan saya bahas. Pembahasan kita meliputi 5 pernyataan. Yang pertama, sifat bahasa. Yang kedua, bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang keempat, karakteristik dan ragam bahasa Indonesia. Yang kelima, hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi sebagai kesalahan umum bahasa Indonesia. Yang pertama, sifat bahasa. Terdapat 3 bagian dari sifat bahasa, yaitu bersifat arbitrer, bersifat produktif, dan bersifat unik. Yang pertama bersifat arbitrer. Arbitrer sendiri berasal dari arbitrary, yang artinya selected at random and without reason, atau dipilih secara acak tanpa alasan. Artinya adalah seenaknya, asal bunyi, tidak ada hubungan antara kata-kata sebagai simbol dengan yang disimbolkannya secara logis. Yang kedua bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Dan sifat yang terakhir bersifat unik. Bahasa dikatakan bersifat unik, artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Kita melangkah ke alasan mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan selama berabad-abad di seluruh kawasan Nusantara. Yang kedua, bahasa Melayu memiliki persebaran yang paling luas. Dan yang ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya, sehingga tidak dianggap bahasa asing. Yang keempat, bahasa Melayu bersifat sederhana, tidak mengenal tingkat bahasa sehingga mudah dipelajari. Dan alasan yang terakhir, yaitu bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan-perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Dikutip dari perkataan Ki Hajar Dewantara 1989, yang dinamakan bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu, yang sungguh pun pokoknya berasal dari Melayu Riau, akan tetapi yang sudah ditambah, diubah, atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baharu, hingga bahasa itu mudah dipakai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Pembaharuan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia itu harus dilakukan oleh kaum ahli yang beralam baharu, ialah alam kebangsaan Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa Melayu memanglah cikal bakal bahasa Indonesia. Lalu, seperti apakah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia mempunyai 2 kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, dan alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan kedudukannya sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik dan ragam bahasa Indonesia beserta contohnya. Yang pertama, berdasarkan media. Di dalam berdasarkan media terdapat 2 ragam. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Contohnya, kita harus bikin karya tulis. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Yang contohnya, kita harus membuat karya tulis. Lalu yang kedua, karakteristik berdasarkan cara pandang penutur.
Di dalam karakteristik ini memiliki 3 ragam. Yang pertama ragam dialek, yang contohnya, gue udah baca buku itu. Yang kedua, ragam terpelajar, yang contohnya, saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga, ragam resmi dan non-resmi, yang contohnya, saya sudah membaca buku itu, dan saya sudah baca buku itu. Yang ketiga, karakteristik berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama, ragam kedokteran. Anak itu menderita penyakit kursior. Yang kedua, ragam psikologi. Penderita autis perlu mendapat bimbingan intensif. Karakteristik yang terakhir yaitu berdasarkan ragam bahasa baku dan non-baku. Yang pertama, ragam bahasa baku. Contohnya, cantik sekali. Yang kedua, bahasa tidak baku, cantik banget. Memasuki pembahasan terakhir. Apa-apa saja sih kesalahan umum bahasa Indonesia? Yang pertama, hiperkorek. Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa karena membetulkan bentuk yang sudah benar sehingga menjadi salah. Yang kedua, pleonasme. Pleonasme adalah kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Dan yang terakhir, kontaminasi. Istilah kontaminasi dipungut dari bahasa Inggris, contamination atau pencemaran. Dalam ilmu bahasa, kata itu diterjemahkan dengan kerancuan. Rancu artinya kacau, dan kerancuan artinya kekacauan. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Lebih datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kurangnya tentu saja datang dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.